Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu hari ini akan meluruskan yang konten kemarin yang seolah-olah ibu sambil menangis itu, bahwa yang ada kakak saya yang menjamin rezeki. Sebetulnya yang menjamin rezeki itu Allah, tapi dilewatkan kakak saya. Karena apa? Kita harus lebih mengutamakan saudara kandung. Kalau kita berbuat baik akan kembali ke diri kita, kalau kita berbuat salah kembali juga ke diri kita. Lah itu waktu itu kakak saya itu dulu kena masalah besar itu, saya selalu membantunya dengan selalu mohon pertolongan Allah. Nggak usah cerita ke saudara siapa-siapa, yang penting bermohon sama Allah diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah selesai dengan baik. Terus hari ini beliau cukup, saya diberi dan dibantu. Lah untuk itulah maka Indonesia ini akan menjadi maju besar kuat kalau negara ini dimulai dari keluarga itu harus keluarga yang kuat-kuat, imannya kuat, akhlaknya kuat, bagus semua. Jadi negara nanti juga akan bagus. Ini contohnya begini, setiap rumah tangga itu harus berusaha menikah itu karena Allah, mencintai anak, mencintai suami, mencintai apa-apa itu harus karena Allah. Di rumah, dalam rumah tangga keluarga itu harus ada Allah. Kalau di rumah dalam suatu keluarga nggak ada Allah, nggak enak. Contohnya begini, kalau kita sedang sendiri merasa berdua bersama Allah, kalau kita sedang berusaha berdua dengan orang lain, kita merasa yang ketiga ada Allah, yang begitu seterusnya. Jadi hidup dalam rumah tangga itu kalau nggak ada Allah, nggak akan menemukan kebahagiaan. Nah untuk itulah maka Indonesia ini terjadi sesuatu perceraian. Saya dengar itu banyak sekali perceraian anak-anak muda masih kecil-kecil SMP. Saya dengar juga ada yang sudah dinikahkan karena takut terkena ini karena dampak dari ini adanya zaman globalisasi ini. Tapi kita kalau benar HP ini ya, sebetulnya anak-anak, sebetulnya saudaraku semua, kalau kita diberikan hidup di zaman ini harus benar-benar bersyukur. Sebetulnya HP ini terserah manusia itu bisa menjadikan untuk kebaikan, juga bisa mendapatkan keburukan kalau kita nggak bisa memegang HP ini. Lah kalau sebetulnya hidup tahun ini disyukuri betul ya, zaman sudah enak, zaman sudah mudah, walaupun kita zaman akhir banyak fitnah, tapi kalau kita benar-benar kuat iman Islamnya kepada Allah, habluminallahnya dijaga, habluminatnya dijaga, insya Allah hidup ini di zaman akhir ini sudah di taman surga loh sayang, sudah di taman surga. Lah ini ibu akan mengadakan apa itu rumus sakinah mawadah warohmah. Banyak orang yang telah menikah dikatakan mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah. Artinya sakinah mawadah warohmah itu terkandung ada 4 hal, yaitu tahabuk, ta'awun, tasawur, ta'afi. Kita harus mesti nikah ada cinta. Nomor 2 harus tolong menolong. Nomor 3 harus musyawarah. Nomor 4 memaafkan. Keempat-empatnya itu harus dipegang dalam suatu rumah tangga. Ibu itu kalau datang ke pernikahan manten itu selalu saya pesankan itu alhamdulillah didengarkan dengan baik. Kalau anaknya baik itu dengarkan baik, tapi semua kebanyakan baik kok manten ini. Lah sebetulnya ini keluarga inilah yang membentuk negara menjadi baik. Itu tergantung keluarga hari ini ya. Kita kalau berumah tangga itu ya sayang, benar-benar cinta itu juga harus karena Allah. Mencintai pasangan kita itu harus karena Allah, jangan karena apa-apa dan dengan siapa-siapa. Pertama harus karena Allah. Niatnya rumah tangga ini ibadah yang paling lama itu ya rumah tangga ini ibadah niatnya. Lah kalau kita dalam mengerjakan setiap saat itu harus tolong menolong, ada masalah selalu dimusyawarahkan. Musyawarah itu tidak hanya masalah ini loh ya, masalah apa itu hubungan suami istri yang paling dalam intim itu ya juga harus musyawarah. Kalau ada keluhan apa itu jangan sampai kita bercerita masalah yang intim ini ke orang lain, itu sangatlah dosa, tidak boleh. Kita harus dimusyawarahkan dengan pasangan kita sendiri, nggak boleh bercerita ke orang lain. Sekecil apapun kalau sudah berumah tangga dimusyawarahkan. Jangan pernah ada merasa lebih baik dari suami lebih baik dari istri. Kita sama, derajatnya sama di hadapan Allah. Suami bisa menguji istri bisa menguji suami, anak juga demikian. Lah untuk itulah negara Indonesia dipimpin siapapun itu tergantung keluarga hari ini.
Mudah-mudahan hari ini sebelum pernikahan, pra pernikahan itu betul-betul ditanamkan. Kalau menikah yang beragama Islam tuh ditanamkan harus benar-benar lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, mencari Allah supaya hidup ini tenang, tidak maksiat, tidak mempunyai dosa, selalu menjaga pandangan. Kalau kita sudah menikah harus mata itu ditutup, pandangan itu ditundukkan. Kalau kita sudah menikah matanya jelalatan kemana-mana itu sangat tidak bahagia. Ini ada kisah seorang orang itu banyak dengan orang banyak melihat orang lain tuh akhirnya dengan istrinya sendiri itu tidak nyaman, tidak bahagia, itu juga ada. Lah, untuk itulah mudah-mudahan hari ini Ibu mengisahkan arti sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan bisa memperkokoh bangunan Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak yang pengalamannya sangat banyak. Mudah-mudahan juga dibimbing Allah dalam memimpin yang diwakili oleh seorang pemuda yang masih muda sekali. Alhamdulillah dikabulkan Allah cita-cita Ibu yang presiden dan wakil presidennya seorang sepuh dan seorang muda. Mudah-mudahan dengan bersatunya sepuh dan muda ini menjadikan Indonesia akan lebih baik, didasari dengan tiang-tiang negara, perempuan-perempuan Indonesia semakin kuat. Tolong yang hari ini belum berjilbab, terutama kepada pimpinan yang pimpinan negeri ini, umarok negeri ini, seorang perempuan atau istri pejabat negeri ini yang hari ini belum berjilbab, berkerudung, tolong diluangkan waktu. Seandainya belum bisa di rumah terus, tapi kalau keluar rumah bertemu dengan banyak orang, tolong berkerudung supaya membawa keberkahan untuk Indonesia, sayang. Karena apa? Kalau pemimpin-pemimpin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, benar-benar pemimpin negeri ini solehah, nanti insya Allah Indonesia akan kecipratan berkahnya akan menyebar di seluruh negeri Indonesia. Betul sayang, betul. Saya berharap bagi perempuan-perempuan yang mengaku beragama Islam, ayo ini alhamdulillah bulan Hijriyah, ayo hijrah seluruh rakyat Indonesia, hijrah untuk Indonesia. Seorang perempuan kalau keluar rumah paling tidak tolong mengaku beragama Islam, berjilbab, sayang. Itu nanti akan merubah karakter Anda semua, memudahkan urusan Anda semua. Kalau kita jalan dalam taat kepada Allah, dimudahkan urusan kita dunia dan akhiratnya, terutama berjilbab. Hari ini Ibu mengajak, menghimbau seluruh perempuan pejabat negeri ini, istri atau paling tidak menjabat negeri ini, kalau mengaku beragama Islam, tolong berjilbab. Tolong berjilbab, terserah aku, pokoknya sudah memberikan gugur kewajiban Ibu sebagai ibu untuk Indonesia. Mudah-mudahan. Terima kasih. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar dijaga Allah. Palestina korbannya tambah, belum negara-negara yang lain, ada perang-perang di Soviet, di Amerika, dan banyak negara pecahan belah, bagian-bagian berpecah ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap utuh, satu wilayah NKRI, harga mati Indonesia tercinta dengan dipimpin oleh Bapak yang berpengalaman. Mudah-mudahan ini Bapak ini dibimbing Allah, diberi petunjuk dalam membimbing negeri ini. Mudah-mudahan kalau kita ingin menjadi rakyat yang baik, di Al-Fatihah untuk Bapak pemimpin negeri ini, seluruh ulama umarok. Alhamdulillah Indonesia punya ulama juga yang banyak, baik semua ulama di negeri ini juga banyak, kekasih Allah banyak. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, jika ada salah kata saya mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.